Ya, oke guys. Ya, baik lagi sama gua ya. Karena datang gak bisa bohong. Oke, hari ini Selasa ya. 16 Januari 2024. IHSG naik ya. Naik 0,2% juga. Ya ditopang karena Brent juga naik gede hari ini 10%. Kalau gue nggak salah tadi ya. Ya oke, gue hari ini pengen bahas BJTM ya guys. BJTM lagi di mana RUU PST-nya itu udah keluar ya. Rapat umum pemegang saham tahunannya itu udah keluar dan itu RUU-PST-nya tanggal 7 Februari 2024 jam 9 ya di kantor Perseroan Jalan Basuki Rahmat nomor 98 Surabaya. Eh Kenapa lebih cepat ya? Karena eh pemilu kan 14 Februari ya guys. Ya, Februari 2022. Jadi logikanya ya pasti Pak Jawa Timur juga pemerintahnya juga butuh uang gitu ya. Jadi enggak diusahakan ya Bang Jatim ini BJTM juga setoran sebelum itu. Jadi kemungkinan nanti dieksekusinya bakal cepet guys, kemungkinan ya. Misalnya pas habis RUPST diumumkan angka dividennya berapa, paling seminggu mungkin kumdet dan pencairan mungkin seminggu depannya lagi. Jadi mungkin frame-nya cuma 2 minggu ya. Diusahakan pasti cepat ya. Jadi RUPST itu so far yang gue tahu ya guys, itu udah pasti bahas dividen ya. RUU-PST itu udah pasti bahas, setahu gue ya 99% yang gue tahu case itu selalu bahas dividen. Nah, jadi otomatis ya ini memang dividen mau dibagiin ya. Jadi selamat buat lo kalau menurut gue. Angka dividennya itu nanti prediksi itu sekitar 54 ya. Karena BJTM tuh selalu punya kebijakan per tahun harus lebih besar. Ya, jadi kalau tahun lalu 53, berarti tahun ini kira-kira dia bagi 54 ya. Meskipun IPS-nya agak turun tapi dia akan usahain bagi pasti lebih gede. Jadi kalau di harga sekarang lo akan dapat 54 bagi 660. Ya, what? Gede ya, jerit 8,1%. Gede loh. Nah, buat lo yang pengen gitu ya, pengen segera dapat dividen ya, apalagi pemula gitu ya. Nah, mungkin lo udah siap-siapin duit nih ya. Eh, bul Tanggal 7 bulan depan tuh udah kemungkinan udah diumumin angkanya ya. 8,1% loh ya. Betul nggak sih? Nggak salah kan tadi gue lihatnya. 8,154 bagi 660. Iya bener lah. Ya. Kemarin lo yang dapat 610 ya. Ya lo bakal dapat 8,8 kalau lo serok kemarin waktu dia robo 610 ya. Nah konon katanya ada isu juga gitu kayak PTBA mau bagi juga di bulan Februari. Gue nggak tahu itu isu dari mana ya. Ya konon katanya pas mau pemilu jadi dipercepat ya. Nggak tahu. Ya itu gue juga nggak bisa dikonfirmasi lah kebenarannya. Tapi kalau BJTM nih ya udah keluar angka RUU PST-nya. Nah, gue tetap ingetin juga buat lo guys bahwa BJTM ini tuh sahamnya slow ya. Jadi lu kalau lu ngarep capital gain di sini lu adalah orang yang paling kocak gitu ya. Mostly ya. Di BJTM ini sekarang itu ada sekitar 6.000 orang. 60.000 itu banyak loh ya. Untuk ukuran bank daerah. Mana? Oh di sini ya. Ada 60.000 orang di sini ya. Nah, kebanyakan yang invest di sini itu jarang transaksi guys ya. Jadi kalau lu goalnya adalah mau capital gain di sini, gua rasa lu salah alamat, salah alamat ya. Orang-orang yang invest di sini memang goalnya pure dividen, mostly lah kebanyakan. Dan gua tetap ingetin ya buat lu jangan sampai nanti dibilang gua nggak ngingetin gitu ya, bahwa Peter Lynch bilang kalau lu invest dan lu
butuh duit itu selama 1 2 tahun, you better not invest your money lah in stock market. Janganlah. Ya lu lebih baik nggak usah invest di pasar modal. Kalau lu 1 2 tahun tuh lu bakal tarik kemungkinan itu. Lu lebih baik better do invest your money lah. Ya jangan invest duit lu lah di pasar modal. Itu kata Peter Lynch ya. Kalau 1 2 tahun lu butuh kira-kira bakal ngambil ya jangan. Lu jadi nggak bakal ngerasain cuannya pasar modal di mana kalau kayak gitu modelnya. Minimal 2 tahun, 2 tahun ke atas ya kalau bisa selama mungkin ya, selama mungkin. Ya. TP-nya kapan ya? Mungkin pas TP-nya kalau lu bener-bener butuh uang, misalnya anak lu mau kawinan butuh dana gede atau lu ada rumah yang mau lu beli gitu tiba-tiba pas banget nih ada rumah lagi diobral murah, cocok dan lu butuh duit untuk cairin untuk beli itu. Nah, itu lu cairin. Atau mungkin misalnya ada namanya sakit ya, sakit yang membutuhkan operasi cukup besar. Nah, itu lu cairin. Sebenarnya di situ. Ya, soalnya kemarin ada kasus ya namanya gini ya guys. Dia kan ngambil dividen di 700, dia kayaknya baru setahun invest ya. Ambil di sini lah dividen lah kemarin 700. Namanya habis dividen robo belum lagi tambah isu-isu apa suku bunga naik kan ya robo lah. Kira ke 610. Ya kelihatannya dia pakai duit panas gitu loh. Kelihatannya sehingga dia pas lagi BU BJTM-nya lagi di sini. Ya atau mungkin lagi di sini nggak tahu ya. Jadi kalau dia jual ya kemungkinan dia cukup rugi meskipun dia dapat dividen ya. Makanya lu diingetin jangan sampai lu pakai duit panas gitu ya. Jangan sampai lu pakai duit panas. Untuk apalagi lu masuknya di BJTM, ingat di BJTM itu isinya rata-rata orang-orang yang jarang transaksi. Transaksi harian itu sekitar cuman 1,6 M sih. Ya cukup tinggi lah tapi nggak eh masih gedean ya kalau BRI kan 500 miliar sehari ya. Nah, ini kan transaksi cuman 1,6 miliar gitu guys. Ya, transaksi hariannya. Ya. Nah, buat buat orang yang ngerti gitu ya. Ini kan dia BJTM geraknya kan begini-begini ya. Kalau 5 tahun stay-nya begini-begini. Ya ketika misalnya robo di 610 kalau lu serok ya yield lu akan lebih gede. Ya, gitu. Oke. Terus BJTM ya jumlah pemegang saham ada segini guys ya. 60.000 orang banyak banget loh ya. Untuk ukuran perusahaan yang ekuitasnya cuma 10 triliunan ya kalau gue nggak salah. Itu peminatnya bisa ada 60.000 orang itu berarti rame, rame. Ya. Ah, ini pemegang sahamnya Pemda Provinsi Jawa Timur, 38 Pemda Kabupaten masyarakat. Ya, ini sisanya pihak afiliasi entah direksi atau segala macam. Terus saham treasury nggak ada ya. Masyarakat ada di ini ya 20% 3 miliar. Oke. Nah, kalau lu cek dividen historinya BJTM, BJTM ya, Bank Pembangunan Jawa Timur, cek ya. Kita lihat dulu. Buka. Nah, dari tahun 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dia selalu rutin bagi dividen, guys. Jadi udah dari 2013 nih ya, udah 10 tahun ya, 11 tahun lah mas sekarang rutin bagi dividen. Dia tanggal Desember Februari ini ha, logika bodoh aja, guys. Harusnya bagi gitu loh. Bagi. Kenapa? Kalau nggak bagi, bisa ngamuk-ngamuk ini Pemda provinsi sama 38 Pemda kabupaten bisa ngamuk-ngamukin di rootnya ini. Weh, lu gimana lu? Kerja lu gimana ya gitu loh. Ya nggak? Mereka kan butuh setoran, John. Ya, bisa di ngamukin kalau nggak bagi nih. Ya makanya pasti bagi. Dan catatan sejarah memang sudah 11 tahun bagi. Ya jadi harusnya lu don't worry lah, bentar lagi lah. Ya. Nah, lo kalau lihat catatan datanya aja, ntar gue buka lagi. Loading dia.
Nah, lu bisa lihat dividennya selalu lebih gede ya. Coba kita cek ya. 39 ya, 40, 41, 43, 43,6, 44, 45 ya, 48, 48, 52, 53 ya. Betul ya. Kita kita bisa lihat sebuah pattern di sini ya. Selalu dividen itu diusahakan lebih gede ya, atau paling nggak sama ya. Ya itu kalau nggak salah ada gue dapat info juga kalau gubernurnya sendiri yang ngomong ya. Kalau emang BJTM nggak bisa ngasih dividen lebih gede dari sebelumnya, pecat itunya, di rootnya pecat. Ya, jadi kemungkinan memang lo dapat 54 dengan yield 8% guys ya. Jadi kalau lo taruh 100 juta dapat 8 JT, 200 juta 16 JT. Gede lah. Ada banyak ya kalau kontrakan gue lihat 200 juta tuh cuman bisa dapat 3% ya. 6 juta harga rumahnya 200 tapi dikontrakinnya cuma bisa dapat 6 juta per tahun. Banyak loh. Ya. Kalau lo taruh di BJTM 200 juta lo dapat 16 juta. 2 kali lipat lebih, 2,5 kali lah, hampir 2,5 kali. Ya terserah menurut lo lebih enak yang mana ya. Kalau menurut gue sih lebih enak saham ya. Kalau menurut gue ya. BJBR gimana tuh? Wah, belum ada kabar. Harusnya mah ngelakuin kebijakan serupa ya BJBR atau BRI. BRI udah nih, BRI dia kayaknya udah ngeluarin interim ya. Oh, udah ngeluarin interim. Ya, gua rasa gitu guys untuk BJTM ya. Kayaknya sampai sini aja. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong.